Selamat datang di Zona Media, tempat kami mengungkap fakta-fakta yang jarang Anda dengar. Jutaan warga Korea Utara bertahan hidup dengan semangkuk nasi putih dan bubur kacang sederhana. Pemimpin tertinggi mereka, Kim Jong-un, memulai paginya dengan secangkir kopi yang harganya mencapai $500 per pon. Namun, kemewahan itu hanyalah puncak dari gaya hidup yang benar-benar luar biasa. Ia terlibat dalam kelompok hiburan terkenal yang melibatkan ribuan wanita setiap malam, memiliki puluhan villa mewah yang tersebar di seluruh negeri, dan menjalani kehidupan sehari-hari yang begitu mewah hingga bisa membuat iri pemimpin dunia manapun. Mari kita mulai dengan rutinitas paginya. Berbeda dengan pemimpin dunia lainnya yang memiliki jadwal ketat dan disiplin, pagi hari Kim sepenuhnya bergantung pada seberapa berat pesta semalam sebelumnya. Percayalah, pesta-pesta itu benar-benar gila, dan kita akan membahasnya nanti. Sementara warga Korea Utara biasanya terbangun oleh lagu kebangsaan yang menggema dari pengeras suara negara, Kim terbangun di kediamannya di Pyongyang, sebuah rumah mewah yang begitu megah hingga membuat gedung putih terlihat sederhana. Kompleks perumahan ini, yang dibangun pada tahun 1983, memiliki bioskop pribadi dengan 1.000 kursi, beberapa kolam renang lengkap dengan seluncuran air, lintasan lari, lapangan olahraga, kandang kuda, dan bahkan lapangan tembak. Namun keanehan tidak berhenti di situ. Di bawah rumah mewah ini terdapat pusat komando bawah tanah yang diperkuat dengan beton berlapis besi dan timah, dirancang untuk bertahan dari serangan nuklir. Seluruh properti dikelilingi oleh pagar listrik, ladang ranjau, dan pos pemeriksaan militer. Bahkan memiliki jalur kereta api pribadi yang menghadap ke danau buatan. Propaganda Korea Utara mengklaim bahwa Kim Jong-un, yang dianggap suci oleh rezimnya, begitu berdedikasi untuk rakyat sehingga ia mencurahkan seluruh energinya untuk negara tanpa menghasilkan limbah tubuh. Ya, Anda tidak salah dengar. Reklamasi propaganda ini bahkan menyatakan bahwa Kim tidak menggunakan kamar mandi karena ia terlalu sempurna dan pekerja keras. Tingkat absurditas klaim ini menunjukkan betapa terputusnya rezim dari realitas sehari-hari rakyatnya. Kini, mari kita bicara tentang sarapan. Kim memulai harinya dengan kopi yang baru diseduh, yang diimpor khusus dari Brazil dan dihargai hingga $500 per pon. Pada tahun 2024 saja, Korea Utara menghabiskan jutaan dolar untuk mengimpor kopi langka ini, sementara jutaan warganya kekurangan gizi dasar. 1 pon kopi yang diminum Kim bisa lebih mahal daripada penghasilan tahunan sebagian besar warga biasa di negaranya. Setelah meneguk kafein super mahal itu, Kim menikmati sarapan yang benar-benar mewah. Hidangan yang akan membuat para miliarder dunia iri. Menu pagi hari termasuk ham parma Italia premium, daging sapi wagyu Jepang asli, dan potongan daging terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Protein favoritnya adalah steak daging sapi Kobe, dengan harga antara $200 hingga $500 per pon. Kim lebih menyukai tingkat kematangan medium rare, persis seperti yang diajarkan ayahnya, Kim Jong-il. Informasi ini berasal langsung dari Kenji Fujimoto, mantan koki sushi pribadi keluarga Kim yang bekerja bertahun-tahun di lingkungan paling tertutup rezim Korea Utara. Dalam kesaksiannya, Fujimoto mengungkapkan kontras yang sangat mencolok antara kehidupan pribadi para pemimpin dan kondisi rakyat mereka. Ia menceritakan bahwa ayah dan anak itu secara rutin makan bersama, menikmati steak super mahal, sementara jutaan warga Korea Utara hanya bertahan hidup dengan jatah beras dan bubur kacang dari pemerintah. Ketimpangan ini menjadi semakin menjijikan ketika benar-benar direnungkan. Namun, daging sapi Kobe hanyalah permulaan dari kemewahan sarapan Kim Jong-un. Ia juga menuntut sushi segar dengan toro, bagian perut tuna yang sangat berlemak dan dikenal sebagai potongan paling mahal di dunia. Kombinasi makanan mewah ini dikonsumsi hampir setiap hari. Tak mengherankan jika Kim dikenal memiliki berat badan lebih dari 300 pon. Kondisi fisiknya bukan sekedar akibat makan berlebihan, tetapi juga hasil dari pola konsumsi ekstrem makanan paling mahal di dunia, dipadukan dengan gaya hidup yang sepenuhnya tidak aktif. Masih ada detail mengejutkan lain dari rutinitas sarapannya. Kim memiliki obsesi terhadap keju Swiss Emmental, kebiasaan yang berkembang saat ia mengenyam pendidikan di Swiss. Keju aromatik dan mahal ini diimpornya dalam jumlah besar, meskipun sanksi internasional secara tegas melarang impor makanan mewah ke Korea Utara. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan aturan tersebut untuk menekan pengeluaran elit rezim. Namun, Kim tetap menerima kiriman keju tersebut melalui jaringan penyelundupan yang rumit, yang dilaporkan menghabiskan jutaan dolar setiap tahunnya. Selera makanan lautnya pun tak kalah berlebihan. Ia secara rutin menikmati lobster dan kaviar, 2 komoditas yang secara eksplisit dilarang oleh sanksi PBB. Kim mengimpor kaviar terbaik dari Laut Kaspia dan lobster premium demi memuaskan seleranya.
Ayahnya pernah mencoba mendirikan peternakan lobster domestik, tetapi proyek itu gagal karena hasil produksi lokal dianggap tidak memenuhi standar. Alih-alih mematuhi hukum internasional, Kim memilih mengabaikannya dan terus melakukan impor ilegal. Salah satu hidangan paling kontroversial yang kerap ia konsumsi adalah sup sirip hiu, makanan yang menuai kecaman global karena dampaknya terhadap ekosistem laut. Namun, jika Kim tidak gentar terhadap risiko dan kecaman internasional terkait senjata nuklir, kecil kemungkinan ia akan peduli pada isu lingkungan atau etika pangan. Jika Anda telah mengikuti narasi ini sampai sejauh ini, jelas terlihat betapa ekstrimnya gaya hidup pemimpin Korea Utara tersebut. Dan ketika semua ini terdengar sulit dipercaya, ceritanya belum berakhir. Kita belum menyentuh dua kebiasaan paling mahal dan paling merusak dari gaya hidup Kim Jong-un, alkohol dan rokok. Ketiga, kecanduan alkohol. Kim Jong-un dilaporkan menghabiskan sekitar 30 juta dolar AS setiap tahun hanya untuk mengimpor alkohol bagi dirinya dan lingkaran dalamnya. Angka ini sangat mencengangkan. Jumlah tersebut bahkan melebihi produk domestik bruto tahunan beberapa negara kecil. Seluruhnya dihabiskan hanya untuk pesta minuman keras. Pada tahun 2019, otoritas Belanda mencegat hampir 1 juta botol vodka Rusia di pelabuhan Rotterdam. Seluruh pengiriman itu ditujukan ke Pyongyang, meskipun ada sanksi PBB yang melarangnya. Insiden ini membuktikan bahwa Korea Utara telah membangun jaringan penyelundupan internasional yang sangat canggih, semata-mata untuk memenuhi kebiasaan minum Kim dan para elit militernya. Minuman favorit pribadinya adalah Crystal Champagne. Menurut Fujimoto, Kim sering menghabiskan 2 botol penuh dalam satu kali duduk. Dengan harga ratusan dolar per botol, satu malam minum sampahnya saja dapat menghabiskan lebih banyak uang daripada gaji bulanan kebanyakan orang di dunia, apalagi rakyatnya sendiri. Crystal bukan satu-satunya kemewahan alkohol yang ia nikmati. Kim juga mewarisi obsesi ayahnya terhadap Hennessy Cognac. Dengan Korea Utara dilaporkan menghabiskan sekitar 1 juta dolar AS setiap tahun hanya untuk merek ini. Harga satu botolnya mencapai sekitar 630 dolar AS, jumlah yang bahkan melebihi pendapatan tahunan rata-rata warga Korea Utara. Satu botol konyak bagi Kim setara dengan kerja keras rakyatnya selama setahun penuh, sebuah simbol ketimpangan yang nyaris tak bisa dibenarkan. Pengungkapan paling mengejutkan datang dari klaim Fujimoto bahwa Kim pernah membanggakan diri telah menghabiskan 10 botol anggur Prancis dalam satu malam. Meskipun kemungkinan dilebih-lebihkan, cerita ini tetap menggambarkan skala konsumsi alkoholnya. Anggur Bordeaux Premium dapat bernilai ribuan dolar per botol, yang berarti satu malam pesta saja bisa menelan biaya lebih besar dari penghasilan tahunan kebanyakan orang. Pada Agustus 2023, Kim Jong-un kembali menarik perhatian dunia internasional dengan menyelenggarakan perayaan Hari Angkatan Laut Korea Utara yang luar biasa megah. Acara ini jauh dari kesan seremoni militer biasa. Ratusan perwira tinggi militer diundang ke sebuah kompleks hiburan eksklusif untuk menyaksikan rekaman uji coba rudal nuklir sambil menikmati hidangan kelas atas yang mustahil diakses oleh warga biasa Korea Utara. Malam harinya, acara berlanjut dengan sesi liburan privat yang kerap menampilkan pertunjukan karaoke. Dalam suasana yang nyaris absurd, Kim Jong-un seringkali membuka acara dengan menyanyikan lagu-lagu yang memuji dirinya sendiri. Sebelum kemudian sebuah grup vokal wanita beranggotakan 18 orang tampil membawakan lagu-lagu yang diciptakan khusus untuk mengagungkan sang pemimpin. Seluruh rangkaian hiburan ini berlangsung di dalam kompleks pribadi yang biaya pemeliharaannya sangat besar. Pengeluaran rutin untuk staf, peralatan audiovisual, dekorasi, serta pengadaan konten hiburan menjadi salah satu beban finansial berkelanjutan yang signifikan, meskipun negara secara umum berada dalam kondisi kekurangan sumber daya. Ketujuh, mode dan gaya hidup. Obsesi Kim Jong-un terhadap penampilan pribadi jauh melampaui sekadar kesombongan. Lemari pakaiannya sepenuhnya berisi setelan jas dan jaket yang dibuat khusus, masing-masing bernilai ribuan dolar AS. Pakaian-pakaian ini diimpor dari rumah mode Eropa ternama meskipun Korea Utara berada di bawah sanksi internasional yang ketat. Ciri khas penampilannya hampir selalu berupa setelan gelap dengan dasi atau jaket bergaya klasik, yang mengingatkan pada pakaian kakeknya, Kim Il-sung. Namun ironi besar muncul di sini. Tidak ada satupun warga Korea Utara yang berani meniru gaya rambut atau penampilannya. Pemerintah secara aktif menyiarkan program televisi yang mengajarkan cara memotong rambut sesuai standar gaya hidup sosialis. Secara resmi, hanya ada 28 gaya rambut yang diizinkan, 18 untuk perempuan dan 10 untuk laki-laki. Yang mencolok, tidak satupun dari gaya rambut resmi tersebut menyerupai potongan rambut khas Kim Jong-un. Hal ini bukan kebetulan.
Ia sengaja mempertahankan penampilan unik agar menjadi satu-satunya orang di seluruh negeri dengan gaya tersebut. Potongan rambutnya sendiri memerlukan penata rambut khusus, produk perawatan premium, serta teknik tertentu. Bagian samping dicukur rapi, sementara bagian atas dibiarkan lebih panjang dan ditata sedemikian rupa untuk menciptakan ilusi postur tubuh yang lebih tinggi. Perawatan ini menuntut kunjungan rutin dari penata rambut profesional yang didatangkan dari luar wilayah. Tidak ada tukang cukur lokal yang berani mencoba meniru atau mengadaptasi gaya tersebut, karena risiko politik yang menyertainya. Selain pakaian dan rambut, koleksi aksesoris Kim Jong-un juga menjadi sumber pengeluaran yang mencengangkan. Menurut laporan surat kabar The Telegraph, koleksi jam tangan pribadinya diperkirakan bernilai lebih dari 8,2 juta dolar AS. Angka ini sangat kontras dengan kenyataan bahwa sebagian besar rakyatnya bahkan tidak memiliki akses ke alat penunjuk waktu dasar, apalagi listrik yang stabil. Kim hampir tidak pernah tampil di depan publik tanpa mengenakan jam tangan mewah, seringkali berganti merek sesuai dengan acara yang dihadiri. Jam-jam tersebut bukan sekedar alat penunjuk waktu, melainkan perhiasan simbolik yang dirancang untuk memancarkan kekayaan dan kekuasaan. Aksesoris lain yang hampir selalu terlihat adalah teropong favoritnya, yang ia bawa ke hampir setiap penampilan publik. Meski tampak fungsional bagi seorang pemimpin militer, teropong tersebut merupakan perangkat optik premium dengan harga mencapai ribuan dolar AS. Bahkan aksesoris yang tampak sederhana sekalipun, nilainya melampaui pendapatan tahunan kebanyakan warga Korea Utara. Namun, Kim tidak bergantung pada satu kendaraan saja. Ia juga memiliki Maybach 62S yang berfungsi sebagai mobil cadangan dengan tingkat perlindungan serupa. Pada Februari 2019, media pemerintah Korea Utara menampilkan Kim berada di dalam Mercedes Maybach 600 anti-peluru di Pyongyang, sebuah simbol kekuasaan dan kemewahan yang ditampilkan secara terbuka. Koleksinya bahkan mencakup Rolls-Royce Phantom, kendaraan ultra mewah yang digunakan saat menyambut Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Oktober 2018. Versi jarak sumbu roda panjang dari Phantom diproduksi dalam jumlah sangat terbatas dan hampir selalu dikustomisasi secara khusus. Hal ini membuat harga unit milik Kim hampir pasti jauh melampaui harga model standar. Laporan intelijen menunjukkan bahwa Korea Utara mengimpor sejumlah kendaraan mewah, termasuk Audi R8 dan Audi A8 pada awal dekade 2010-an, tak lama setelah Kim Jong-un mulai menarik perhatian serius komunitas intelijen internasional sebagai calon pemimpin negara. Pendidikan Eropa yang ia jalani di Swiss tampak jelas membentuk preferensi otomotifnya, dengan teknologi Jerman mendominasi sebagian besar koleksi kendaraannya. Namun, harga pembelian mobil-mobil ini hanyalah awal dari beban finansial yang sebenarnya. Biaya perawatan koleksi kendaraan mewah tersebut merupakan pengeluaran berkelanjutan yang sering luput dari perhatian. Mobil-mobil kelas atas membutuhkan suku cadang khusus, bahan bakar premium, serta teknisi ahli yang memahami teknologi canggih di baliknya. Karena sanksi internasional yang ketat, hampir seluruh komponen, bahan bakar tertentu dan keahlian teknis harus diimpor secara terselubung dengan biaya yang sangat mahal. Setiap kendaraan menjadi simbol pengeluaran rutin yang terus menguras sumber daya negara. Kesembilan, armada angkatan laut pribadi. Jika kemewahan Kim Jong-un di darat tampak berlebihan, maka gaya hidup maritimnya berada pada tingkat yang jauh lebih ekstrim. Koleksi kapal pesiar pribadinya termasuk salah satu aspek paling fantastis dari seluruh gaya hidupnya, dengan standar kemewahan yang menyaingi kapal milik selebritas Hollywood papan atas maupun miliarder teknologi dunia. Kapal pesiar utamanya diketahui adalah Princess 95, sebuah yacht mewah sepanjang sekitar 95 kaki dengan nilai diperkirakan mencapai 7 juta dolar AS. Kapal ini merupakan produk dari merek ternama yang berada dalam portofolio industri barang mewah global dan dilengkapi dengan teknologi kelautan mutakhir, interior premium, serta tingkat kenyamanan yang melampaui sebagian besar hotel bintang 5. Princess 95 menawarkan meja teh kapten yang elegan, 3 dek luas, ruang makan mewah untuk 10 tamu, ruang tamu berlapis material eksklusif, serta 4 kamar tidur utama yang masing-masing dilengkapi kamar mandi pribadi. Kapal ini dirancang untuk menampung hingga 8 tamu dalam kemewahan absolut, dengan akomodasi kru dan area layanan yang dirancang agar setiap kebutuhan terpenuhi tanpa celah. Namun satu kapal pesiar jelas tidak cukup bagi pemimpin tertinggi.
Citra satelit juga mengungkap keberadaan kapal pesiar lain sepanjang sekitar 100 kaki yang berlabuh di dekat kediaman pribadinya, disertai beberapa jet ski dan sebuah kapal rekreasi tambahan dengan panjang sekitar 60 meter. Nilai gabungan armada maritim pribadinya diperkirakan melampaui 20 juta dolar AS. Biaya operasional armada ini merupakan pengeluaran besar yang bersifat terus-menerus. Kapal pesiar mewah membutuhkan awak kapal terlatih, bahan bakar khusus, perawatan rutin, serta fasilitas pelabuhan yang aman dan tertutup. Untuk Princess 95 saja, biaya perawatan dan pengoperasian dasarnya diperkirakan mencapai ratusan ribu dolar setiap tahun. Angka-angka ini menjadi semakin mencolok jika dibandingkan dengan kenyataan bahwa sebagian besar warga Korea Utara bahkan belum pernah melihat laut secara langsung, apalagi menikmati aktivitas rekreasi di atas kapal. Ke-10. Aparat keamanan pribadi. Mungkin tidak ada aspek gaya hidup Kim Jong-un yang menghabiskan sumber daya sebesar sistem keamanan pribadinya. Pengeluaran untuk perlindungan dirinya bersifat masif, berkelanjutan, dan dalam banyak hal melampaui anggaran pertahanan tahunan sejumlah negara kecil. Proses seleksi pengawal pribadi Kim mencerminkan tingkat paranoia dan ketidakamanannya terhadap citra diri. Semua anggota tim keamanan inti diwajibkan memiliki tinggi badan di bawah sekitar 165 cm untuk memastikan bahwa Kim tidak pernah tampak lebih kecil di samping para pelindungnya. Namun, kriteria fisik hanyalah lapisan awal. Para pengawal ini merupakan petarung elit yang menjalani pelatihan intensif selama bertahun-tahun. Mereka dibekali keahlian bela diri tingkat lanjut, penguasaan berbagai jenis senjata, teknik kontrapengawasan, serta prosedur medis darurat. Pada praktiknya, mereka adalah pasukan khusus yang sepenuhnya didedikasikan untuk melindungi satu individu. Biaya pelatihan dan pemeliharaan kemampuan tim keamanan ini menjadi pengeluaran besar yang terus berulang dari tahun ke tahun. Keamanan Kim tidak berhenti pada pengawalan pribadi. Kediaman-kediamannya, khususnya di Pyongyang, dilindungi oleh sistem pertahanan berlapis, tembok tinggi, pos pemeriksaan berjenjang, jaringan kamera pengawasan, sensor gerak, serta bunker bawah tanah yang dirancang untuk situasi darurat ekstrim. Pemasangan dan pemeliharaan seluruh sistem ini memerlukan biaya jutaan dolar setiap tahunnya. Selain itu, keamanan komunikasi Kim Jong-un merupakan kategori pengeluaran tersendiri yang tidak kalah mahal. Ia mengandalkan sistem komunikasi terenkripsi tingkat tinggi untuk menjaga kerahasiaan setiap percakapan dan perintah. Sistem ini membutuhkan perangkat keras khusus, jaringan tertutup, serta dukungan teknis berkelanjutan yang biayanya jauh melampaui metode komunikasi konvensional. Tak hanya perlindungan fisik, komunikasi pribadi Kim Jong-un juga dijaga dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Kim menggunakan sistem komunikasi terenkripsi tingkat tinggi yang dirancang untuk menjaga kerahasiaan percakapan dan instruksi-instruksi penting. Sistem ini mencakup perangkat keras khusus, jaringan tertutup yang sangat terisolasi, serta dukungan teknis berkelanjutan yang membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar daripada metode komunikasi tradisional. Keamanan komunikasi ini menjadi pengeluaran terpisah yang tak kalah mahal, menunjukkan betapa pentingnya kerahasiaan dan kontrol penuh atas informasi bagi pemimpin negara tersebut. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Dukungan Anda sangat berarti. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Jaga diri, tetap sehat, dan sampai bertemu lagi.